teman-teman semua, kembali lagi di channel Belajar Arsitektur. Kali ini kita ada di ruang sharing, yaitu ruang untuk berbagi seputar arsitektur. Nah, kali ini saya sedang ada di sebuah kantor, ya kantor yang namanya Kantor Ikatan Arsitek Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di depan saya sudah ada, beliau adalah ketua dari Ikatan Arsitek Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Pak Barito. Pak Barito atau Mas Barito atau boleh. Aman semuanya. Walaupun sudah ketua IAI DIY, tapi beliaunya masih muda dan masih suka hobi-hobi anak muda aja. Apa kabar Mas Barito? Baik, alhamdulillah. Selamat datang Mas Bondan di kantor IAI DIY. Terima kasih atas waktunya, sudah diperkenankan untuk hadir di sini. Kita datang sowan untuk nantinya minta informasi, sharing ilmu dan sebagainya mengenai IAI, terutama IAI DIY. Oke teman-teman semua, perlu diketahui bahwa IAI DIY ini berkantor di gedung PDIN ya Mas ya. Alamatnya di gedung PDIN di Terban. Di Terban. Ini ex terminal Terban. Di seberangnya Wisma Hartono. Oke, jadi ada di Terban, di seberangnya Wisma Hartono. Ya. Gedung PDIN teman-teman ya. Nanti teman-teman misalkan ingin berkunjung atau mendaftar menjadi anggota IAI, nanti bisa langsung datang ke sekretariatnya ini ya. Nah, tapi teman-teman semua mungkin ada yang belum paham mengenai apa itu IAI ya. Nah, nanti kita langsung tanyakan kepada Mas atau Pak Barito ini apa sih sebenarnya IAI. Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya IAI itu? Baik Mas, IAI ini kepanjangan dari Ikatan Arsitek Indonesia. Oke. Ikatan Arsitek Indonesia adalah asosiasi profesi ya. Jadi di mana kita yang memiliki profesi atau berprofesi sebagai arsitek, itu kita biasanya berhimpun dalam satu organisasi yang disebut sebagai organisasi profesi. Jadi IAI memang membernya adalah arsitek dan mungkin juga calon-calon arsitek. Dan dengan kita berkumpul dalam satu wadah, sehingga apa yang menjadi kepentingan dari organisasi profesi untuk mengembangkan keprofesian, juga untuk terlibat di masyarakat, itu semua bisa terwadahi. Oh, jadi anggotanya itu arsitek, Mas? Atau calon arsitek boleh? Arsitek dan calon arsitek. Calon arsitek. Nah, berarti kan ada kata-kata arsitek. Nah, sebenarnya arsitek itu sendiri apa sebenarnya, Mas? Nah, arsitek kalau secara umum memang terjemahnya sangat luas ya. Kan mungkin teman-teman bisa mendengar misalnya ini arsitek arsitek sepak bola, manajernya kan disebut sebagai arsitek, arsitek apa gitu ya, arsitek kota gitu. Nah, arsitek sendiri kalau secara lebih spesifik kita bisa mengacu pada Undang-Undang Arsitek yang dikeluarkan tahun 2017, kemudian disempurnakan juga melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Arsitek di sana disebutkan sebagai orang yang melakukan praktik arsitektur, begitu. Nah, jadi setelah dia berpraktik arsitektur, dia artinya dia menjalankan, dan untuk bisa menjalankan seseorang itu harus kompeten. Jadi arsitek adalah orang yang menjalankan praktik arsitektur dan berkompeten di bidang itu. Secara pendeknya mungkin begitu. Nah, untuk bisa memenuhi standar kompetensi, maka seseorang tentu harus melakukan pendidikan, kemudian melakukan pemagangan juga, dan melewati uji yang disebut sebagai uji kompetensi. Nah, setelah seseorang kompeten, maka bisa mendaftar atau terregister dan memiliki STRA atau surat tanda registrasi arsitek. Nah, di dalam satu proses tersebut, maka memenuhi apa yang disebutkan dalam undang-undang tersebut sebagai apa itu arsitek. Kira-kira seperti itu. Jadi secara resmi atau legal, secara sah gitu, bisa disebut sebagai arsitek kalau sudah minimal mempunyai surat tanda registrasi arsitek yang betul. Dan itu pasti ada tahapannya ya Mas ya? Betul sekali. Nah, mungkin teman-teman bisa atau pernah melihat
di mana aja ya, itu katanya arsitek ini, arsitek itu, arsitek ini. Berarti itu harus dicek juga apakah mereka sebenarnya punya STRA atau tidak ya? Ya, betul sekali, Mas. Jadi kita bisa membedakan antara praktik arsitek begitu, orang yang mungkin terlibat di dalam proses desain, proses perancangan, dengan orang yang sudah legal dan kemudian bisa disebut sebagai arsitek. Sama seperti kita menyebut seorang dokter gitu kan. Tentu mungkin ada, ya kalau istilah guyonnya ya dokter cinta, wah, istilah guyon ya. Tapi tentu itu tidak merujuk pada dokter yang disebutkan dalam undang-undang kedokteran, katakanlah begitu. Atau misalnya apa namanya apoteker atau notaris misalnya. Tentu ada orang yang mungkin bisa membantu di bidang tertentu, tapi dia belum bisa disebut sebagai notaris, dokter mungkin, dan arsitektur juga atau arsitek juga gitu ya. Nah, tentu di dalam proses untuk menjadi seorang arsitek tadi disampaikan ya tentang apa yang harus dilewati dan seterusnya. Nah, di dalam proses melewati itu mungkin saja seseorang sudah terlibat di dalam praktik. Jadi misalnya ada teman-teman yang sudah terlibat dalam perancangan arsitektur misalnya. Nah, itu terus apakah nggak boleh? Ya boleh, tapi tentu di bawah kolaborasi atau otoritas seseorang yang sudah memiliki STRA, misalnya begitu. Jadi meskipun seseorang itu belum punya STRA, tetap boleh berkegiatan arsitektur di bawah naungan orang yang sudah ini ya. Betul sekali, karena nanti orang yang memiliki STRA ini adalah arsitek yang bertanggung jawab terhadap hasil dari praktik tersebut, begitu. Karena pertanggungjawaban itu sampai dengan di level perizinan misalnya masuk ke PBG, itu seseorang akan memegang tanggung jawab yang terjadi terhadap performa bangunan, begitu. Jadi tadi disampaikan ada terkait PBG ya. Berarti untuk PBG ini dipersyaratkan yang sudah ber-STRA juga? Betul sekali, dan sebenarnya lebih jauh dari itu, yaitu memiliki lisensi. Lisensi itu adalah tanda bahwa seseorang ini sudah bisa berpraktek di daerah tertentu. Karena untuk mendapatkan lisensi, seseorang harus melewati uji materi lokal, sehingga memastikan bahwa yang bersangkutan memahami kalau dia mau berpraktek di daerah tertentu, aturan-aturannya apa saja yang harus dipenuhi, karakter-karakter arsitektur katakanlah yang mengangkat nilai kultur tradisional atau nilai-nilai penting lainnya di daerah tersebut, gitu, sehingga dia memiliki lisensi. Memang proses pembuatan lisensi di seluruh provinsi di Indonesia ini tidak tentu bukan proses yang mudah begitu, sehingga ini masih berproses. Ya, IDIY sendiri juga sudah berproses. Mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa menerbitkan lisensi, gitu. Gitu. Jadi sebenarnya selain STRA ada juga lisensi ya. Betul sekali. Kalau surat tanda registrasi tadi memberi ketegasan bahwa dia sudah pantas untuk berpraktik. Betul sekali. Sedangkan lisensi untuk kewilayahan ya berarti ya. Betul. Kalau kita merujuk ke kedokteran misalnya, ya mungkin ini contoh yang lebih mudah karena sudah cukup panjang ya artinya proses profesinya. Misalnya ada surat izin praktek gitu, dan ada surat atau STR begitu, surat tanda registrasi. Nah, ketika dia lulus dari sarjana kedokteran, kemudian juga melakukan proses magang dan kemudian koas juga koas gitu. Nah, kemudian nanti masuk ke dalam satu uji kompetensi oleh konsil kedokteran misalnya, atau satu komite begitu. Nah, kemudian nanti setelah kompeten maka mendapat surat tanda registrasi atau STR. Nah, pas mau praktek, itu nanti mengajukan surat izin praktek begitu. Itu mirip seperti itu. Jadi sesudah seseorang tadi lewat uji kompetensi, kemudian mendapatkan STRA sebagai tanda dia kompeten dan terregister begitu. Nah, setelah itu mengambil lisensi untuk berpraktek pada daerah tertentu. Berpraktek khususnya ketika yang bersangkutan akan menjadi penanggung jawab di PBG. Jadi sebenarnya
spesifik ke arah PBG. Jadi formalnya lisensi untuk perizinan bangunan gedung PBG. Oke, berarti artinya untuk PBG sebenarnya yang paling dibutuhkan sebenarnya lisensi. Betul sekali. Oke, tadi disampaikan di DIY sendiri sedang proses itu ya Mas? Ya, betul. Kalau di daerah lain bagaimana? Di daerah lain ada beberapa yang sudah menerbitkan, misalnya di Jakarta, di DKI Jakarta. Dulu di DKI Jakarta ada namanya IPTB ya. Itu sebenarnya mirip lah dengan IPTB. Jakarta sudah menerbitkan. Kemudian yang lain Jawa Tengah. Kemudian di beberapa daerah saya agak lupa nih, mohon maaf. Tapi di Sulawesi ada, Sulawesi Selatan kalau nggak salah ya. Kemudian juga di Sumatera Barat kalau nggak salah. Selatan ada. Sumatera Selatan. Kemarin saya dikasih tahu. Oh benar. Ada, ya. Juga ada. Bali juga berproses. Nah sekarang yang berproses juga agak banyak. Banyak ya. Ya artinya nanti itu bisa berbarengan serentak itu ya. Terus akan diaplikasikan itu ya. Betul sekali. Lisensi itu. Nah tapi kalau sekarang misalnya belum ada lisensi itu untuk PBG-nya gimana? Jadi kalau untuk ketika belum ada lisensi memang akan kembali ke kebijakan kabupaten kota masing-masing. Oh iya. Karena kan memang PBG ini levelnya di kabupaten kota ya. Nah jadi misalnya di satu tempat mensyaratkan dengan SKA misalnya surat keahlian gitu. Ada yang mensyaratkan juga dengan SKA dan STRA misalnya begitu. Jadi masih beragam. Ada juga yang mungkin masih lebih umum, jadi dengan ijazah begitu. Mungkin ada juga di beberapa tempat yang seperti itu begitu. Tapi yang paling umum memang memiliki sertifikat keahlian. SKA. Iya. Ya artinya karena mungkin memang tiap-tiap wilayah di Indonesia mungkin berbeda-beda ya. Jadi ada kebijakan yang berbeda-beda juga tiap kabupaten atau kota madya. Betul sekali. Iya. Oke, jadi perlu diperhatikan oleh masyarakat utamanya Mas ya. Mengenai STRA, SKA ataupun lisensi tadi ketika nantinya ingin mengurus PBG. Nah, sebenarnya PBG itu apa sih? Dulunya IMB Mas ya. Iya, betul sekali. PBG itu dulunya IMB atau izin mendirikan bangunan, sekarang persetujuan bangunan gedung. Oke, jadi untuk mendapatkan persetujuan bangunan gedung ini desain dari bangunan itu harus dikerjakan atau ada yang bertanggung jawab yang sudah mempunyai lisensi seperti itu. Ya, betul sekali. Kalau belum punya itu atau belum punya yang lain-lain tadi, apalagi yang dipersyaratkan oleh per kabupaten, berarti itu belum bisa keluar gitu ya intinya Mas ya. Betul sekali. Ya. Teman-teman ini perlu diperhatikan banget ya. Pentingnya desain yang penanggung jawab dalam desain itu yang sudah mempunyai lisensi atau syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh masing-masing perizinan di kabupaten atau kota madya. Betul. Nah ini penting banget ya. Oke, mengenai IAI sendiri Mas, itu kan kebijakannya di provinsi kah atau dia juga ada di pusat atau gimana secara hierarkinya? Baik. Jadi kalau IAI itu pertama tentu ada IAI pusat ya, IAI nasional. Kita sebut IAI nasional. IAI nasional itu mewadahi seluruh kegiatan IAI. Kemudian yang kedua ada IAI provinsi. Jadi IAI ini basisnya adalah per provinsi. Jadi setelah dari pusat ada provinsi. Kemudian ada juga di luar provinsi itu namanya IAI perwakilan, yaitu yang di luar negeri. Kita punya IAI perwakilan Singapura. Gitu. Kebetulan mungkin karena banyak ya yang ada di Singapura. Kalau di daerah lain atau di negara lain saya kurang paham, kayaknya nggak ada sih. Yang luar negeri baru di IAI cabang Singapura. IAI sebutnya perwakilan. IAI perwakilan Singapura gitu. Nah, kemudian di bawah itu ada namanya IAI wilayah. Nah, itu gimana? Nah, IAI wilayah ini untuk daerah yang provinsinya besar, sehingga dibagi menjadi beberapa wilayah. Misalnya IAI Jawa Timur itu punya IAI yang wilayah Malang. Gitu. Jawa Tengah misalnya ada Surakarta misalnya. Surakarta sendiri gitu ya. Surakarta wilayah. Nah, secara keorganisasian itu ada di bawah IAI provinsi. Tapi untuk kegiatan dan lain-lain untuk memudahkan
maka wilayah juga bisa menyelenggarakan kegiatan gitu. Oh, tapi secara organisasi bagaimana, Mas? Ada ketua sendiri dan sebagainya gitu di wilayah. Oh, wilayah gitu. Ada ketua. Oh, kalau di DIY ada? Kalau di DIY nggak ada. Kebetulan kecil, kan kecil ya, cuman ada 5 kabupaten kota, jadi masih kecil, ya. Satu provinsi saja. Ya, dan memang di provinsi lain pun masih banyak yang hanya provinsi gitu. Jadi hanya beberapa daerah yang memang karena luas ya, sehingga memiliki wilayah. Oh, biar mudah ya koordinasi antar wilayah masing-masing. Untuk memudahkan. Memang kalau secara keanggotaan kan sebenarnya IAI ini keanggotaannya nasional ya. Jadi mendaftar dimanapun maka disebut sebagai IAI, anggota IAI begitu. Nah, ketika seseorang domainnya di Jogja atau di mana, maka dia akan tercatat di provinsi tersebut begitu. Oh, hanya tercatat saja ya? Iya, betul sekali. Tapi kalau keanggotaan itu yang mengeluarkan nasional. Oh, betul. Boleh ya. Artinya dia boleh mendaftar meskipun KTP-nya bukan di wilayah situ, misalnya gitu? Bisa? Ya, sejauh ini bisa. Mungkin masih ada proses ya untuk menyempurnakan atau mungkin memperbaharui. Memang sempat ada diskusi untuk anggota itu berbasiskan domisili, jadi KTP. Nah, tapi memang yang berjalan sekarang dikembalikan kepada anggota yang bersangkutan, karena memang ketika ya tidak menutup kemungkinan misalnya seseorang punya KTP di daerah A gitu ya, tapi kebetulan dia banyak berkegiatan di daerah B atau bahkan mungkin tinggalnya di situ gitu. Nah, itu bisa saja yang bersangkutan ya mendaftar melalui IAI daerah tersebut gitu. Oh iya. Karena toh pada akhirnya keanggotaannya nasional sebenarnya gitu. Iya. Kalau misalnya nih dia udah tercatat misalkan di DIY gitu, Mas. Tapi sebenarnya warga Sumatera suatu saat pindah domisili ke sana, terus nanti untuk ngurus administrasi dan sebagainya itu bisa. Jadi yang bersangkutan tinggal menyampaikan ke DIY bahwa dia akan pindah domisili atau akan lebih banyak di Sumatera, sehingga akan pindah ke sana. Nanti kita akan memberikan semacam surat atau keterangan, kemudian nanti itu disambungkan ke IAI daerah yang dituju begitu. Oh, bisa. Jadi nggak sulit. Nggak sulit ya. Artinya masih karena sifatnya nasional. Sifatnya nasional. Memang ketika seseorang itu berdomisili di satu tempat atau lama berhuni di satu daerah, tentu akan lebih baik kalau dia ikut di daerah tersebut. Karena kalau ada kegiatan apa kan dia bisa hadir. Tapi misalnya dia IAI-nya di Sumatera tadi, tapi dia lama di Jogja. Terus ada kegiatan di Sumatera, kan dia dia mungkin nggak ikut gitu. Sedangkan di DIY ada kegiatan kita nggak ngundang karena nggak ada di daftar kita gitu. Sebenarnya lebih ke arah itulah salah satu keuntungan ya. Jadi merujuk kepada di mana dia tinggal atau ya tinggalnya yang lama lah gitu. Seperti itu. Sebenarnya nasional dan itu tidak terkotak-kotak di wilayah masing-masing. Kalau boleh tahu, Mas, itu kira-kira anggotanya arsitek yang tergabung dalam IAI itu ada berapa orang ya? Kalau total, soalnya kalau angka-angka lupa. Angkanya ribu ya, Mas ya? Ya, kalau angkanya ribuan. Kalau secara nasional, aku saya buka contekan ya. Ya. Biar teman-teman yang masyarakat tahu bahwa ternyata arsitek itu banyak loh gitu kan. Ini supaya angkanya lebih valid dan lebih pasti gitu ya. Nah, jadi kalau untuk yang nasional itu ada sekitar 24.900, hampir 25.000. Ini orang ya. Data 2023-2024 lah, 2024 awal mungkin ya. Itu hampir 25.000 lah. Hampir 25.000 anggota IAI seluruh Indonesia. Kalau di Jogja tadi? Kalau di Jogja sekitar 1.177. 1.176 di atas 1.000 orang, sedikit lah. Iya. Udah banyak banget itu satu Jogja. Dan yang sudah ber STRA 266. Yang lain itu pasti masih dalam proses juga paling ya. Betul. Iya. Di nasional sendiri ada sekitar ya 5.000-an lah yang ber-STRA ya. Ya, STRA. Termasuk yang ber-SKA?
Itu yang khususnya yang ber-STRA. STRA ya. STRA. Oke. Wah, jumlah segitu kan, katanya arsitek di Indonesia itu banyak ya Mas ya. Banyak. Yang bisa membantu masyarakat untuk membuat desain-desain bangunannya ya, itu banyak banget. Tapi tentu kita harus melihat lagi tadi ya, persyaratan yang dibutuhkan tadi ya. Ya, oke. Nah, kalau dari IAI sendiri itu Mas, kan selain di di lingkup arsitektur itu pasti ada hubungannya dengan pemerintahan. Ya. Itu apa biasanya kerjasama atau peran atau kiprahnya itu seperti apa? Ya. Jadi IAI sebagai organisasi profesi tentu harus memberi manfaat ya. Selain untuk anggotanya, tapi juga untuk masyarakat dan pemerintahan. Untuk pemerintah sendiri, IAI berkolaborasi di berbagai kegiatan. Yang pertama misalnya berkaitan dengan pengabdian masyarakat. Jadi di IAI itu kita punya bidang pengabdian. Biasanya bidang pengabdian ini akan membantu dalam beberapa atau berbagai kegiatan ya, yang berkaitan dengan praktek arsitektur yang dibutuhkan. Kita pernah punya kegiatan bersama Balai Perumahan misalnya. Di situ kita membantu dalam perancangan untuk rumah swadaya gitu, atau untuk MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah misalnya. Kemudian juga dengan daerah-daerah lain terkait dengan hal-hal yang serupa begitu. Dulu pernah juga menangani master plan kampung misalnya begitu. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengabdian. Kemudian kita juga berkolaborasi dalam penyelenggaraan sayembara misalnya, karena pemerintah kadang-kadang punya kegiatan atau proyek yang cukup prestisius, di mana mereka mengharapkan hasil yang terbaik begitu. Kadang-kadang untuk mengerjakan proyek dengan intensi seperti itu perlu resource dan waktu yang panjang. Dengan sayembara ini pemerintah bisa membuka gagasan seluas-luasnya sehingga dalam waktu yang singkat katakanlah bisa dapat banyak sekali masukan. Nanti IAI mengkoordinir begitu proses sayembara termasuk penjuriannya sehingga untuk menyeleksi. Nah, di situ pemerintah bisa terbantu, mereka bisa dapat hasil yang terbaik dalam waktu yang lebih pendek. Begitu. Salah satunya itu. Jadi memang perannya itu tidak hanya untuk anggota saja ya, tapi ke pemerintahan membantu ada program-program, misalnya sayembara gedung pemerintahan ini gitu ya. Betul sekali. Itu nanti disayembarakan, terus ada ini penjurian juga. Penjurian juga. Itu yang terkait dengan sayembara. Kemudian ada juga yang ke masyarakat masyarakat berpenghasilan rendah tadi. Betul. Itu wujudnya apa Mas yang ke situ? Kita menyelenggarakan klinik juga pernah. Jadi kalau misalnya ada yang ingin tanya-tanya tentang perancangan rumah misalnya, nah itu kita pernah jadi bersama dengan balai membuka booth atau counter begitu. Nah, itu nanti kalau ada yang datang bertanya, kemudian diberi arahan lah kira-kira mau seperti apa. Ada yang seperti itu formatnya. Terus kita juga kolaborasi dengan kampus, jadi merancang rumah tipologi begitu. Jadi semacam satu desain yang bisa dipakai berulang atau prototype begitu, yang nanti disesuaikan beberapa jenis atau beberapa bentuk begitu. Ada yang seperti itu juga. Dan bermacam-macam ya kegiatannya, kira-kira seperti itu. Kayaknya dulu pernah tahu deh itu yang di MBR tadi, dulu itu di mall ya kalau nggak salah Mas. Iya benar, dulu pernah kita buka di mall. Jadi memang bukan apa-apa, biar masyarakat itu kan itu tempat yang banyak dikunjungi masyarakat ya. Jadi biar banyak yang tahu dan akan bisa terbantu dari situ kan. Dan itu kerjasama seperti itu terus-terusan atau hanya satu kali kayak gitu Mas? Tentu ini terus-menerus ya, terus-menerus. Kita juga melakukan audiensi FGD gitu dengan pemerintah, sehingga kita bisa menyampaikan bahwa ya ini ada dan siap untuk bermitra ya, berkolaborasi. Oh iya.
Kalau terkait dengan pemerintah tadi kan sebenarnya kayak yang kita bahas sebelumnya tadi ya, kayak PBG, kemudian mungkin sekarang ada ya istilahnya SLF ya, SLF dan sebagainya. Itu tentu pasti juga ada kerjasama ya dari pemerintah per kabupaten atau pemerintah provinsi untuk itu ke IAI. Ya, jadi yang terjadi sekarang memang ada pemohon yang katakanlah belum punya, belum tahu tentang apa itu PBG, SLF tadi juga disebutkan, dan belum memiliki tim atau tenaga ahlinya, sehingga datang untuk bertanya, ini kalau mau nyari di mana gitu. Nah, dalam situasi itu dari dinas itu biasa merujuk ke IAI untuk dibantu mencarikan siapa yang eligible atau bisa mengerjakan. Jadi memang IAI ini kan asosiasi profesi ya. Jadi ini bukan biro konsultan ya. Oh iya. IAI bukan biro konsultan. Jadi tentu bukan kita mengerjakan selayaknya biro konsultan. Tetapi IAI mengkoordinir anggotanya yang memang punya kemampuan tersebut. Jadi kita bisa membagikan informasi. Nah, IAI juga ingin membantu dalam misalnya membuat klinik, jadi semacam klinik bantuan gitu, lembaga bantuan dan seterusnya. Itu khususnya untuk yang memang belum punya resources gitu, atau mungkin punya keterbatasan dana misalnya. Nah, di sini kita bisa mengkoordinir untuk membantu masyarakat. Terus seperti itu. Jadi kalau yang tadi datang ke instansi ini direkomendasikan untuk datang ke sini. Memang masyarakat dalam pelayanan PBG ini kan bermacam-macam. Nah, itu ada yang datang melalui tim teknisnya atau arsiteknya begitu. Nah, kalau di situ tentu kita bisa menyarankan agar berkolaborasi ketika mungkin yang bersangkutan belum eligible misalnya. Ada juga masyarakat yang datang lewat kontraktor. Jadi kontraktor yang ngurus perizinan gitu ya. Nah, di situ kita juga menyarankan agar bisa berkolaborasi dengan anggota kami yang eligible ya, yang sudah bisa menangani begitu. Ada juga yang lewat pihak ketiga atau biro jasa. Ada juga Mas ya? Ada juga yang seperti itu. Nah, tentu pada akhirnya harapan kami untuk pada masyarakat ya, untuk kelancaran proses PBG, dan sebenarnya kan yang paling penting kenapa harus ada PBG gitu. Ya, jadi untuk PBG sendiri memang diatur oleh pemerintah ini sebagai bagian dari perhatian pemerintah terhadap bangunan gedung. Artinya gedung ketika dibangun diharapkan harus memenuhi kaidah keselamatan, kaidah kesehatan, dan banyak hal-hal lainnya. Nah, dengan melakukan PBG, maka pemerintah melalui mekanismenya itu akan membantu masyarakat memastikan bahwa bangunan yang akan diajukan ini adalah bangunan yang memenuhi kaidah-kaidah tadi begitu. Nah, tentu dalam hal ini ketika yang bersangkutan atau masyarakat didampingi oleh arsitek yang sudah eligible begitu, memiliki STRA atau lisensi, ini tentu orang-orang yang sudah memenuhi syarat, jadi sudah memahami secara mendalam tentang peraturan, keselamatan, dan lain-lainnya. Nah, sehingga ketika bangunan itu nanti dibangun, itu nanti tentu akan menjamin bagi penghuninya ya, menjamin keamanannya dan lain-lain. Nah, sehingga dalam konteks tersebut tentu kita berharap agar masyarakat bisa menggunakan jasa arsitek, dan juga ketika PBG ini memastikan bahwa pihak yang membantu dalam proses PBG ini diikuti oleh arsitek penanggung jawab yang tadi sudah legal, dan legal bukan hanya masalah legalitasnya tentunya ya, tapi juga kemampuan yang dibawa untuk mendukung proses PBG tersebut gitu. Oke. Jadi kan memang tadi disebutkan bahwa legal tidak hanya secara legalitas administrasi, tapi memang dari kemampuannya Mas ya. Nah, untuk menjamin itu bagaimana caranya Mas? Bahwa arsitek yang legal ini memang dia sudah berkompeten, dalam bidang arsitektur terutama. Betul sekali. Jadi memang untuk memperoleh STRA itu memerlukan proses ya.
proses yang cukup panjang. Nah, ini gimana nih? Nah, jadi setelah seseorang itu lulus S1 sarjana arsitektur, harus sarjana arsitektur. Okay. Kemudian yang bersangkutan melanjutkan pendidikannya, entah itu program profesi, PPAR selama 1 tahun, atau S2 di bidang desain arsitektur. Jadi kita sebut S2 jalur desain, karena ada juga yang jalur riset gitu ya, penelitian. Nah, ini disyaratkan jalur desain. Oh, desain, harus jalur desain. Ya. Nah, setelah seseorang menempuh salah satu dari itu, PPAR atau S2, maka yang bersangkutan melakukan pemagangan selama 2 tahun. Oh, di luar waktu 1 tahun tadi? Di luar. Oh, gitu. Di luar 1 tahun atau 2 tahun. Jadi pemagangan itu di luar pendidikan. Oh, iya. Di luar pendidikan. Nah, mungkin saja sesudah S1 yang bersangkutan katakanlah sudah sempat bekerja misalnya 1 tahun misalnya begitu, kan bosan juga ya kuliah terus kan mau mengaplikasikan ilmu dulu, itu masuk, itu bisa dicatatkan nanti dalam magang ya, selama dia ketika bekerja itu dia berada di bawah mentor atau arsitek yang sudah memenuhi syarat tentunya. Nah, sehingga apa yang dia kerjakan bisa mendapatkan arahan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sesudah pendidikan, magang 2 tahun, kemudian bisa mendaftarkan untuk uji kompetensi. Langsung uji kompetensi, Mas? Uji kompetensi, sesudah memenuhi persyaratan-persyaratan tadi, begitu. Tentunya harus bergabung dengan IAI? Oh ya, betul sekali. Jadi, bergabung dengan IAI-nya itu sebenarnya bisa di titik mana saja ya. Kebanyakan memang sesudah lulus S1, kemudian masuk ke PPAR. Nah, di PPAR biasanya lebih mengenal dengan IAI karena program profesi ini sebenarnya adalah satu program pendidikan yang didasari kerjasama antara perguruan tinggi dan IAI begitu. Sehingga dalam pembukaan PPAR biasanya ada MOU gitu dengan IAI, di mana IAI akan mendukung. Kemudian ketika dalam pembelajaran juga kita akan ikut berkontribusi begitu di dalam materi-materi, misalnya menjadi penguji juga dan lain-lain. Nah, pada titik itu mahasiswa akan mengenal IAI. Nah, kemudian selanjutnya bisa bergabung dengan IAI untuk tadi melakukan program pemagangan misalnya. Kalau mahasiswa boleh nggak bergabung? Kalau mahasiswa masih sebenarnya begini, mahasiswa itu bisa bergabung, tapi dengan status keanggotaan yang semacam mitra ya. Tapi mungkin begini, karena untuk keanggotaan itu kita sedang dalam penyempurnaan begitu. Jadi biasanya memang dia sudah lulus S1. Dan biasanya ketika dia sudah masuk ke PPAR, nah setelah dia lulus dari PPAR, nanti yang bersangkutan sekaligus diserahkan kepada asosiasi. Jadi memang rata-rata anggotanya adalah yang di luar mahasiswa. Mahasiswa sendiri sebenarnya bisa terlibat dalam kegiatan IAI melalui kegiatan himpunannya gitu. Jadi di mahasiswa sendiri itu ada himpunan mahasiswa arsitek gitu, yang mereka juga berkaitan gitu dengan IAI. Jadi kegiatan-kegiatannya bisa berkolaborasi. Jadi mereka sudah mengenal ya. Sudah mengenal. Sejak dari mahasiswa kayak gitu ya. Betul. Meskipun belum menjadi anggota. Betul sekali. Mungkin bisa disimpulkan bahwa yang menjadi anggota adalah setelah lulus S1 ya. Iya. Meskipun belum PPR bisa, Mas? Bisa. Bisa ya. Bisa. S1 arsitek. Bisa. Yang belum PPR masih diperbolehkan untuk menjadi anggota ya. Iya. Oh iya, harus S1 arsitektur, dan kalaupun S2 harus desain ya, Mas ya? Ya, jadi kalau untuk yang S2 tadi, kalau terkait dengan jalur desain itu sebenarnya nanti untuk dia mau uji kompetensinya. Tapi kalau untuk menjadi anggota nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dasarnya di S1 arsitektur. Kalau misalnya nih itu kan tadi harus PPAR dulu atau harus S2 dulu. Seumpama Mas untuk anggota yang sudah senior misalnya dan ternyata belum ber-STRA atau belum menjadi anggota IAI sendiri, itu jalurnya ada sendiri nggak? Atau harus sekolah juga? Jadi untuk
rekan-rekan yang lulus dan mungkin sudah berpraktek ya, terutama sebelum Undang-Undang Arsitek dikeluarkan. Jadi 2017. Nah, jadi sebelum itu ada program atau ada satu jalur yang disebut sebagai jalur rekognisi. Nah, jadi ketika yang bersangkutan sudah berpengalaman, katakanlah sudah kerja selama sekian tahun, kalau nggak salah 6 tahun ya. Nah, jadi 6 tahun itu pengalamannya bisa direkognisi sebagai bagian dari pemenuhan pendidikan profesinya, begitu. Nah, sehingga bisa eligible untuk melakukan uji kompetensi dan mendapatkan STRA. Tapi untuk yang lulusan di atas, jadi 2017 itu mulai, sehingga kira-kira 4-5 tahun sudah itu, maka akan disyaratkan untuk bisa ikut di program PPAR dulu gitu. Jadi kalau yang lulusnya S1 itu setelah 2017 harus PPAR atau jalur S2? Iya, betul sekali. Oke. Jadi kalau yang lulusnya sebelum itu boleh menggunakan jalur rekognisi dengan kerja 6 tahun atau berapa tahun tadi ya? Betul sekali. Itu bisa. Baru nanti bisa mengurus STRA dan sebagainya. Betul. Oke. Jadi teman-teman yang mungkin belum bergabung, juga belum mempunyai STRA dan sebagainya, itu tadi informasi yang sangat penting ya. Dan ini berlaku nasional, Mas? Berlaku nasional. Berlaku nasional, semua sama ya? Sama. Nah, teman-teman bisa PPR dulu atau langsung S2 juga boleh, yang lulusan setelah undang-undang dikeluarkan. Betul sekali. Nah, tadi disebutkan ada sekolah 1 tahun Mas ya untuk PPR ya? Iya. Kemudian magang 2 tahun di luar pendidikan. Nah, magang ini boleh dihitung kalau sebelumnya sudah kerja juga? Iya. Boleh dihitung. Nah, kemudian tadi ada ketentuan bahwa di bawah mentor atau pimpinan yang sudah berkompeten. Nah, sudah berkompeten ini yang seperti apa? Jadi yang eligible sebagai mentor itu yang sudah memiliki STRA, setidaknya STRA utama. Utama ya. Kalau itu dulu setara dengan, kalau yang masih familiar dengan SKA. Nah, itu SKA Madya. SKA Madya. Kira-kira seperti itu. Berarti untuk STRA sendiri ada jenjangnya ya Mas? Betul. Nah, itu gimana itu jenjangnya? Jadi kalau STRA itu ada 2 jenjang. STRA jenjang 1 dan jenjang 2 gitu. Nah, untuk STRA jenjang 2 itu setara dengan Madya, kemudian jenjang 1 itu setara dengan utama. Sebenarnya jenjang ini juga ada kaitannya dengan jenjang kemampuan seseorang begitu ketika dia akan melakukan pekerjaannya gitu. Jadi negara mengatur gitu, ada level-level keahlian. Di mana nanti ketika seseorang itu sudah menempuh pendidikan S1 begitu, atau dia kemudian meningkatkan pendidikannya di PPAR, atau kemudian dia sudah pengalaman jadi profesional, itu semua ada jenjangnya. Sehingga jenjang itulah yang di-matchingkan dengan jenjang di STRA tadi. Kalau di SKA itu kan ada 3 jenjang ya, ada muda, madya, utama begitu. Kalau di STRA itu ada 2, jadi STRA 1 dan 2 tadi. Kira-kira ya STRA madya dan utama. Jadi yang STRA muda nggak ada. Nggak ada. Nah, itu apakah ada kaitannya dengan proyek yang dikerjakan, Mas? Misalnya saya hanya punya yang madya, terus ternyata ada proyek yang mengharuskan utama. Apakah ada proyek-proyek yang harus mengharuskan utama atau boleh madya dan sebagainya itu? Keterangannya, ketentuan itu boleh atau enggaknya di mana kira-kira bisa tahu? Jadi kalau untuk jenjang keahlian tersebut dikaitkan dengan kebutuhan proyek, secara formal itu sering terjadi di proyek pemerintah. Jadi kalau proyek pemerintah biasanya katakanlah ada satu proyek perancangan gedung gitu, kemudian kan ada persyaratan tenaga ahlinya. Nah, di situ biasanya disebutkan. Jadi arsitek yang pengalaman sekian tahun dengan bukti keahlian keahlian untuk jenjang tertentu, biasanya disebutkan madya atau utama. Jadi memang sudah cukup mengikat gitu. Kalau di luar proyek yang memiliki TOR mengikat, sebenarnya
tidak secara baku ya disyaratkan begitu. Tapi memang keahlian ini kan merujuk kepada pengalaman sebenarnya. Artinya seberapa banyak seseorang itu sudah terlibat di proyek tingkat tertentu. Mungkin yang memiliki STRA Madya itu berpengalaman di proyek kompleksitas rendah ke sedang. Nah, kemudian yang STRA utama itu bisa didapat ketika seseorang sudah terlibat di proyek kompleksitas sedang ke tinggi. Misalnya berlantai banyak, terus fungsinya juga kompleks. Mixed use gitu ya. Mixed use misalnya. Nah, sehingga biasanya seperti itu. Tentu ketika seseorang punya STRA di jenjang yang di bawah, dalam pengalaman dia berpraktek, tentu nanti akan punya kesempatan mengerjakan proyek yang lebih kompleks. Nah, di dalam pelaksanaannya tentu akan biasanya ada kolaborasi ya. Misalnya ada arsitek yang sudah pengalaman, kemudian dia berkolaborasi dengan arsitek yang muda-muda, misalnya begitu. Secara langsung kan arsitek tersebut jadi punya pengalaman juga gitu. Nah, kemudian nanti bisa meningkatkan jenjangnya. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa mengajukan untuk naik jenjang setelah dia sudah memiliki pengalaman yang cukup. Tentu dengan naik jenjang tadi ada tes dan sebagainya lagi. Betul sekali. Jadi tidak mudah juga ya sebenarnya ya. Ya mungkin mudah sulit ya relatif. Relatif. Tapi memang harapannya STRA ini kan dikeluarkan sebagai bukti atas kompetensi. Gitu ya. Nah, sehingga tentu ada kompetensi tertentu yang bisa dicapai sehingga nanti bisa mendapatkan rekognisi jenjang tertentu juga gitu. Oke. Ya, artinya mesti ada proses yang cukup panjang ya. Seperti mungkin kalau di sebelum ujian ada apa Mas? Penataran juga kayak gitu kan. Ya. Nah, jadi teman-teman untuk mendapatkan STRA itu jenjangnya cukup bukan jenjang ya, tahapannya cukup panjang ya. Artinya kita sebagai arsitek akan dihargai di situ kerja keras kita, kompetensi kita, tahapan-tahapan tadi. Jadi tidak semestinya kita sebagai arsitek itu kayak semacam melakukan sesuatu hal-hal yang tidak legal ya atau tidak secara norma-norma kearsitekturan itu tidak benar. Saya rasa itu sudah menjadi hal yang sangat penting ya untuk kita sebagai arsitek ya. Betul. Oke, tahapannya seperti itu. Nah, tadi ada juga PPAR, berarti ada kampus ya, PPAR itu yang IAI sendiri bekerja sama dengan kampus tersebut menjadi pengajar atau menjadi penguji seperti itu Mas. Ya, betul sekali. Dan juga nantinya ada kerjasama yang mengarahkan para mahasiswa tadi untuk menjadi anggota IAI dan mengikuti proses-proses kegiatan IAI berikutnya. Kalau di Jogja sendiri Mas, itu yang sudah mempunyai PPAR, program studi PPAR ya, itu di kampus mana? Kalau di Jogja yang sudah menjalankan pertama di UII, Universitas Islam Indonesia, kemudian di Atmajaya Jogja. Nah, kemudian sebenarnya UKDW sama UGM, maaf. UGM juga sudah memiliki. UKDW itu punya, tapi sekarang mungkin dalam riset gitu, jadi sempat stop dulu gitu. Nah, kemudian yang lain semua berproses ya. Setahu saya sih di ini yang sudah jalan 3 kampus ini. 3 kampus ya. Yang lain berproses. Mungkin tadi UKDW berproses. Unisa pernah diskusi juga mau siap-siap gitu, dan seterusnya. Karena memang akan lebih baik gitu ketika masing-masing kampus yang sudah punya S1 arsitektur itu punya program profesi. Pendidikan arsitektur itu sendiri dipandang perlu untuk menjalani 5 tahun pendidikan. Tapi 5 tahun bukan kuliah S1-nya lama ya. Kuliah S1-nya 10 tahun. Nah, ini sebenarnya pendidikannya 5 tahun. Artinya ada segmen yang didapatkan di S1 sekitar 4 tahun, ada segmen yang didapatkan di level profesional, itu setahun atau 2 tahun tadi. Nah, sehingga ketika kampus punya S1 arsitektur, tentu akan lebih baik kalau punya program profesi, sehingga nanti mahasiswanya bisa langsung lanjut ke sana gitu.
Oke, jadi kalau di Jogja sekarang ini yang aktif ada 3. Ada 3. Teman-teman yang sudah lulus S1 dan ingin melanjutkan ke PPAR itu sudah ada 3 kampus di UII, Universitas Islam Indonesia, kemudian UGM, Universitas Gadjah Mada, kemudian satunya di Atmajaya, Universitas Atmajaya. Nah, teman-teman sudah ada 3 nih yang bisa menyediakan itu, bisa mendaftar ke situ ya untuk program PPAR. Nah, tentunya nanti di program PPAR akan lebih lebih ke aplikatif banget ya untuk yang dipelajari tentunya kan. Ya, betul sekali. Iya. Nah, dari IAI sendiri apa yang ingin dicapai atau ingin disampaikan ke masyarakat secara umum, Mas? Terutama IAI Jogja. Baik. Tentu yang pertama kita berharap bahwa masyarakat mengenal arsitek. Jadi tahu dulu arsitek itu apa dan siapa begitu. Ya tentu saja dalam dinamika kondisi kita sekarang tentu banyak sarjana arsitektur gitu yang mungkin sudah punya pengalaman untuk melakukan proses desain. Ada STM yang mungkin juga punya kesempatan melakukan proses desain gitu. Ada yang mungkin bukan dari S1 arsitektur tapi juga punya pengalaman gitu ya. Nah, tentu kita berharap yang pertama masyarakat mengenali dulu begitu sebenarnya yang disebut sebagai arsitek itu siapa. Ya. Nah, kemudian mengetahui tentu peran dan tanggung jawab arsitek. Bagaimana sebenarnya arsitek bisa membantu masyarakat ketika arsitek sesuai dengan amanah undang-undang yang itu tentu akan berkaitan sekali dengan anggota IAI. Ini tentu arsitek-arsitek yang sudah memahami, yang memiliki kode etik, karena di IAI ada kode etiknya begitu, apa yang harus dia berikan kepada masyarakat, standar profesionalitas yang harus diberikan begitu. Sehingga kalau misalnya ada arsitek, katakanlah anggota IAI mungkin kebetulan kurang perform, itu sebenarnya masyarakat bisa bertanya ke IAI bahwa ini saya mungkin bekerja sama, ada miss atau ada sesuatu sehingga perlu sehingga IAI akan di situ selain tentu mengembangkan dan melindungi anggota, tapi juga melindungi masyarakat gitu. Kalau misalnya masyarakat kebetulan misalnya kolaborasi dengan arsitek di luar anggota IAI atau bahkan mungkin belum eligible disebut arsitek ya secara undang-undang tentunya, maka kita tidak bisa memberikan bantuan gitu kepada masyarakat gitu. Jadi pada masyarakat tentu kita berharap agar mengenali tadi siapa itu arsitek dan tentunya jadi tahu begitu bahwa arsitek itu punya tugas tanggung jawab tertentu sehingga bisa memilih arsitek yang tepat begitu untuk masyarakat. Dan yang kedua sesudah mengenali itu, ketika masyarakat akan katakan melakukan proses PBG perizinan gitu, maka tentu juga memperhatikan bahwa tadi arsitek yang bisa bertanggung jawab itu adalah arsitek yang eligible ya, yang sudah memiliki kemampuan dan juga memenuhi persyaratan formalnya gitu, sehingga bisa memilih yang sesuai. Dan juga masyarakat kita harap bisa mengenal arsitek lebih baik dan juga mengenal IAI lebih baik. IAI punya pengabdian masyarakat sehingga bila membutuhkan bantuan begitu, tentu bidang pengabdian bisa membantu begitu. Oke, berarti teman-teman yang tadi disampaikan oleh Pak Barito, Mas Barito itu keberadaan IAI itu tidak hanya eksklusif untuk anggotanya saja, tapi juga untuk masyarakat. Masyarakat yang tadi ada kata-kata yang sangat menarik. Masyarakat yang bekerja sama dengan arsitek dan itu tergabung dalam IAI itu, dan ternyata dalam perjalanan kerjasama itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau sedikit masalah atau apa, itu bisa mengadu sebenarnya Mas ya. Nanti bisa difasilitasi untuk ibaratnya ke anggotanya tadi, kenapa kok bisa seperti itu dan sebagainya, dicari solusi yang terbaik Mas ya. Betul sekali. Itu jadi ini poin penting. Kalau tidak tergabung dengan IAI sendiri tidak bisa bantu ya, karena memang bukan siapa-siapanya kan kayak gitu. Betul. Nah, ini saya kira
poin yang sangat penting ya untuk masyarakat untuk menyadari bahwa keberadaan IAI ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang dalam kaitannya pembuatan bangunan, Mas ya, terutama ya, seperti itu. Itu untuk masyarakat. Kalau seumpama dengan tanpa adanya IAI, ketika ada masalah-masalah seperti itu mau ngadu ke siapa, Mas ya? Iya. Ngadu ke medsos. Ya, biasanya ngadu ke medsos ya. Medsos. Ya. Oke, kalau misalnya Mas tadi ke masyarakat, kemudian kalau untuk ke mahasiswa atau calon-calon arsitek kayak gitu? Ya, kalau untuk calon arsitek, IAI terbuka. Jadi ketika mahasiswa ingin belajar, ingin mengenal dunia arsitektur lebih jauh, gitu, dan juga lewat hubungan antara IAI dan kampus, maka IAI bisa kolaborasi, menyediakan misalnya orang-orang yang berpengalaman untuk sharing pengalaman di kampus-kampus tertentu misalnya, atau menyelenggarakan kegiatan bersama, misalnya begitu. Nah, tentu ini harapan kita memberi dampak yang positif bagi mahasiswa untuk bisa mengenal, oh nanti saya kalau lulus kira-kira harus seperti ini, mau jadi seperti ini, begitu. Jadi biasanya ada kampus yang mengundang untuk dari IAI untuk mengutus untuk hadir, biasanya sharing pengalaman dan seterusnya, sehingga mahasiswa jadi tahu, oh nanti kalau lulus akan seperti apa, misalnya begitu. Kemudian dulu ada program juga yang menarik diinisiasi oleh teman-teman pengurus, itu membantu mahasiswa yang lagi kesulitan tugas akhir. Dulu ada salah satu bidang kita itu Mas Judi, juga Mas Isref itu open untuk mahasiswa yang lagi bingung tugas akhirnya mau ngapain. Nah, itu langsung banget ya. Bisa jadi, ya itu pernah menyelenggarakan sesi seperti itu gitu. Nah, kira-kira seperti itu, dan tentu kita terbuka sekali untuk mahasiswa hadir ke sini. Dulu pernah juga ada mahasiswa yang tergabung di satu biro, kebetulan magang, terus diajak ke IAI untuk diskusi, untuk mengenali lebih jauh profesi arsitek itu seperti apa gitu. Oke. Terus kita juga sering diajak, misalnya ada pameran, kita ikut untuk mungkin memberikan ulasan begitu, dan kegiatan mahasiswa mengundang IAI sebagai pembicara itu juga pernah. Jadi prinsipnya kita sangat terbuka agar memberi manfaat lah untuk semua yang membutuhkan. Kayak tadi misalkan di kampus sempat juga jadi dosen tamu betul sekali, praktisi kayak gitu, Mas ya. Karena memang kalau ilmu arsitektur adalah ilmu terapan ya, Mas ya. Jadi memang butuh teori benar-benar, tapi juga butuh bagaimana sih nanti di lapangan yang sebenarnya kayak gitu. Dan betul itu sekali diberikan oleh anggota IAI itu yang ditugaskan mungkin ya, Mas ya. Itu untuk memberikan semacam sharing pada mahasiswa. Oh nanti kalau udah jadi arsitek beneran tuh kayak gini, kayak gitu. Jadi nggak hanya teori aja, Mas ya. Gitu. Tadi masyarakat kemudian ke mahasiswa atau kampus. Nah sebenarnya ada satu lagi yang saya ingin tanyakan, Mas. Kalau dengan pihak swasta seperti apa, Mas? Misalnya nih kalau para arsitek kan kadang ada juga kerjasama dengan mungkin vendor material, bukan sebagai endorsing ya, tapi karena memang produk mereka kan perlu ada material-material yang dipakai kayak gitu kan. Misalkan kalau di Jogja kerjasama dengan Kihomart atau kerjasama dengan yang lain lagi kayak gitu. Mereka sebagai penyedia material yang itu tentu pasti dipakai juga ke desain ya. Gitu. Kalau IAI sendiri seperti apa seperti itu, Mas? Ya, jadi karena memang arsitek seperti yang tadi disampaikan, betul sekali, arsitek ini kan di dalam proyek pasti nggak lepas dari pemilihan material, karena itu kan bagian yang penting ya untuk mendukung kesuksesan satu proyek begitu. Dalam hal ini IAI menjadi hub gitu untuk memberikan informasi ke anggota. Biasanya dari vendor yang ingin memperkenalkan produk mereka itu bisa datang ke IAI, diskusi, dan mungkin
terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh IAI. Di sana mereka mendapat kesempatan untuk mempresentasikan produknya. Dan IAI tidak secara eksklusif tadi mengendorse ke brand tertentu gitu ya, sehingga kita akan terbuka. Misalnya ada vendor chat begitu, mungkin kita tahu ada berapa banyak vendor yang ada, semua bisa kerjasama dengan IAI begitu. Dan kita tentu terbuka agar anggota IAI, para arsitek ini jadi tahu, oh ternyata ada brand A yang mungkin punya keunggulan ini, brand B punya keunggulan ini, dan seterusnya. Nah, jadi posisi IAI dalam hal ini kita bermitra dan kita memberi kesempatan bagi para mitra kita untuk memperkenalkan dirinya gitu, supaya anggota tahu. Jadi kita sebut itu kan sebagai product knowledge ya, pemahaman terhadap produk. Nah, karena tidak dipungkiri ketika arsitek itu merancang, dia harus menetapkan spek misalnya. Kalau nggak ngerti materialnya apa kan jadi nggak tahu gitu ya. Jadi mitra vendor material ini penting untuk memberi wawasan bagi anggota. Jadi sebatas itu. Dan sekali lagi IAI tidak dalam posisinya untuk mengendorse, untuk mempromosikan oh yang ini aja, yang itu aja, itu enggak. Ya, kalau mengendorse itu pasti sudah akan berpihak ke satu gitu kan. Tapi IAI kan enggak seperti itu. Sebagai ini aja ya, jembatan untuk mengenalkan mereka ke para arsitek-arsitek yang terutama yang tergabung dalam anggota, Mas ya. Betul sekali. Ya, jadi harus netral. Ya, teman-teman arsitek juga saya rasa lebih baik netral, Mas ya. Ya, betul. Karena memang terlibat dalam tadi endorsing atau mempromosikan produk itu kalau dalam kode etik itu memang tidak diperbolehkan. Sebenarnya. Ya. Karena memang dalam satu project keberpihakan pada satu produk itu kan jadi membuka peluang untuk kliennya tidak mendapatkan yang terbaik, bisa saja karena terlalu atau karena endorsing satu produk sehingga sebenarnya ada produk lain yang lebih baik, mungkin lebih murah atau lebih awet misalnya, tapi karena sudah terikat sama produk A, maka produk A lah yang akan dibawakan kepada kliennya misalnya. Nah, kita tentu menghindari hal itu begitu. Tentu semuanya kembali agar klien atau masyarakat pengguna arsitek ini dapat yang terbaik begitu dari arsitek. Sehingga ketika arsitek itu tidak berafiliasi secara khusus, maka dia bebas ya, dia jadi independen. Dia mau kasih produk A karena memang itu yang terbaik, dia nggak punya rasa nggak enak sama produk B gitu kan. Jadi bebas. Dan arsitek seharusnya adalah insan yang merdeka ya. Jadi dia bisa memberikan yang terbaik bagi kliennya tanpa tekanan begitu. Kira seperti itu. Oke ya. Jadi teman-teman sudah cukup banyak tadi sharing dari Mas Barito sebagai Ketua IAI-DE ya. Bagaimana peran IAI ke masyarakat, ternyata banyak banget yang mungkin teman-teman yang bukan berbackground arsitektur mungkin belum tahu tentang itu. Dan setelah menonton video ini jadi tahu, saya rasa itu sangat bermanfaat dan itu nanti bisa diaplikasikan ketika teman-teman ingin membuat desain bangunan. Itu ada tahapan-tahapan seperti tadi ya. Kemudian juga disampaikan tadi bekerja sama dengan kampus, bagaimana kebermanfaat kepada kampus dan mahasiswa, terutama mahasiswa calon-calon arsitek ya. Betul. Itu IAI sangat-sangat aktif untuk membantu para mahasiswa menempuh jalur-jalur yang nantinya akan menjadi arsitek. Selain itu juga ternyata ada juga nih kerjasama dengan pihak swasta. Nah, ternyata ada juga seperti itu. Artinya swasta itu biasanya di vendor material atau mungkin struktural konstruksi ya, yang akan diperkenalkan ke para anggotanya. Jadi yang menjadi anggota IAI nanti juga akan mendapatkan tambahan-tambahan keilmuan, informasi itu seputar material, mungkin seputar struktural ya, dan sebagainya. Jadi tidak ada ruginya atau malah sangat-sangat bermanfaat ketika kita menjadi anggota IAI. Oke, teman-teman semua, saya rasa untuk video ruang sharing kali ini bersama Mas Barito
sebagai Ketua IAI Ikatan Arsitek Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, saya cukupkan sekian karena sudah banyak banget informasi. Nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan yang belum jelas, boleh di komentar atau langsung datang ke Sekretariat IAI DIY, yaitu di Gedung PDIN di daerah Terban, di depan di sebelah baratnya Gedung Wisma Hartono. Nah, itu kalau dari Jalan Solo, Jogja Solo itu ke barat aja nanti ketemu Gramedia. Kan kalau lurus terus ke kanan nggak boleh, ada satu arah. Jadi ke utara dulu Mas ya. Dari Gramedia nanti ke utara, baru ke selatan lagi setelah bundaran UGM. Gitu teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya dan sharingnya yang sangat-sangat luar biasa Mas Barito. Sama-sama, terima kasih juga nih Mas Bondan mewadahi. Mudah-mudahan masyarakat jadi lebih mengenal ini. IAI juga calon anggota juga lebih mengenal agar bisa bergabung, dan tentu tujuan kita memberi manfaat untuk masyarakat dan kita semua. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah diperkenankan di Sekretariat IAI, walaupun sebenarnya saya juga anggota ya Mas ya. Tapi saya jarang main, saya ini keset itu apa ya? Malas ya. Soalnya banyak proyek kayaknya. Bocoran dikit, saya pernah main band sama Mas Barito ini ya. Di acara apa Mas kemarin itu? Di acara HUT atau apa ini? Tanya IAI kan waktu itu? Betul. Iya, di gedung ini juga. Jadi selain sebagai Ketua IAI dan pemilik perusahaan desain Mas ya, dan pojok-pojoknya besar-besar, ternyata seorang musisi guys. Nah, kalau ingin belajar gitar itu ke Mas Barito boleh. Saya sering minjem alat-alatnya soalnya. Oke Mas Barito, terima kasih sekali lagi, sama-sama. Dan semoga sukses untuk IAI, semakin kebermanfaatan untuk masyarakat, akademis dan sebagainya. Juga untuk Mas Barito sendiri, semoga sukses selalu, sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Ya. Sampai jumpa lagi teman-teman di video ruang sharing belajar arsitektur berikutnya. Oke.